Bab 1304. Ketika mengatakannya, ekspresi Daus tampak agak rumit dan ragu. Wira meliriknya, lalu bertanya, Tuan Daus, semua itu adalah pangan dan uang donasi untuk korban bencana. Nggak mungkin ada yang punya niat jahat untuk mencurinya, kan? Daus menghela napas mendengarnya. Dia menjawab, hal seperti ini sulit untuk dipastikan. Tapi, seharusnya nggak ada yang berani macam-macam karena Yang Mulia datang ke sana. Hanya saja, ada banyak orang kaya atau pemimpin yang menindas rakyat di sana. Mereka juga punya anak buah yang banyak. Jadi, sulit untuk dijamin. Hal ini yang dikhawatirkan oleh Daus. Kalau donasi benar-benar dibagikan kepada rakyat, masalah ini tentu bisa diatasi. Akan tetapi, Daus khawatir orang-orang itu tidak bekerja dengan baik karena tidak mendapatkan keuntungan. Wira tentu memahaminya. Dia mengangguk, lalu tertawa sebelum menyahut, aku sudah mengerti. Sepertinya, nggak semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan mudah. Begini saja, berikan dulu sepertiganya kepada para orang kaya itu. Beritahu mereka masih ada yang akan dikirim lagi dan kita juga akan memberi mereka keuntungan. Suruh mereka membantu rakyat mengatasi kebutuhan mendesak dulu, jelas Wira. Setelah mendengarnya, Daus pun tertegun sesaat. Dia mengira Wira punya ide bagus, tetapi ternyata hanya bisa menyuap. Baik, sahut Daus dengan nada datar tanpa mengatakan apapun lagi. Suamiku, kamu benar-benar ingin memberi pangan dan uang donasi kepada orang-orang kaya itu? Tanya Dewina segera. Dewina mengira Wira serius dengan ucapannya. Dia merasa agak aneh karena nyawa para rakyat yang lebih penting sekarang. Adapun orang-orang serakah itu, sudah syukur mereka tidak dihukum, tetapi Wira masih ingin memberi mereka uang. Dewina, kamu harus mengerti, kita nggak boleh terlalu menuntut orang lain. Selain itu, kita belum pernah pergi ke Niaga, nggak tahu kondisi di sana. Selain itu, orang kaya ataupun pemimpin di sana adalah penguasa lokal. Kita hanya akan membuang-buang waktu kalau bersikeras melawan mereka. Kita bisa pergi begitu saja, tapi bagaimana dengan rakyat di sana? Jadi, uang itu untuk menstabilkan para orang kaya dan pemimpin, juga supaya mereka mau membantu. Dengan begitu, aku juga bisa melihat kondisi di sana dengan baik. Kita juga hanya beberapa orang, mana mungkin bisa mengatasi bencana kelaparan di sana. Jelas Wira. Dewina pun terkejut mendengarnya. Dia menyahut, suamiku, berarti kamu akan mengatasi mereka setelah bencana kelaparan ini teratasi. Wira tersenyum dan mengangguk. Ya, aku nggak akan mengampuni orang-orang yang telah mencuri pangan dan uang donasi. Nggak semua uang bisa diambil begitu saja. Uang ini sangat penting. Kalau ada yang berani mencurinya, aku akan membuat mereka menanggung akibat yang fatal. Orang-orang serakah itu harus diberi pelajaran. Ekspresi Dewina seketika menjadi cemas melihatnya. Dia membalas, tapi kamu juga bilang anak buah kita nggak cukup banyak. Kalau terjadi pertarungan, apa kita bisa menang melawan mereka? Yang dikhawatirkan Dewina jelas adalah keselamatan Wira. Bagaimana kalau terjadi pertarungan, lalu Wira terluka karena mereka kurang pasukan? Istriku, kamu sudah terlalu dimanjakan belakangan ini sampai otakmu jadi agak bermasalah. Yang paling nggak berharga di dunia ini adalah kekerasan, sedangkan yang paling berharga tentu adalah kecerdasan. Ketika bertindak, jangan langsung memikirkan kekerasan. Aku nggak takut meski terjadi pertarungan. Tapi, gunakan kecerdasan sebisa mungkin. Lihat saja bagaimana aku akan membuat mereka yang mencuri pangan dan uang donasi mendapat konsekuensinya, tanpa perlu menggunakan kekerasan, jelas Wira. Bab 1305. Dewina seketika tersenyum mendengarnya. Sebenarnya, dia juga sangat menantikan bagaimana Wira akan membuat orang-orang itu menanggung konsekuensinya. Dengan begitu, mereka sama-sama menuju ke Niaga. Sekitar 3 hari kemudian, mereka akhirnya tiba. Namun, sebelum mereka tiba, dua keluarga besar di Niaga dan gubernur di sana sudah mengetahui kedatangan Wira. Saat ini, mereka berkumpul di suatu aula, memikirkan cara untuk melawan Wira. Tuan, Raja Utar akan segera datang. Bagaimana cara kita melawannya? Tanya Ongki, kepala keluarga Sirait, salah satu dari dua keluarga terbesar di Niaga. Yusri, kepala keluarga Wiguna, pun terkekeh-kekeh sinis mendengarnya. Dia membalas, bisa gimana lagi, tentu saja seperti biasa. Niaga sangat jauh dari ibu kota, mana mungkin dia berani bertindak macam-macam. Asalkan kita menolak, mana ada rakyat yang berani mengambil sumbangan tersebut. Ongki pun tergelak. Dia menyahut, kamu benar juga. Mereka tentu nggak berani bilang apa-apa. Lagi pula, kita penguasa di Niaga dan masih ada gubernur yang mendukung. Raja Utar yang bermartabat sekalipun nggak bisa apa-apa. Selain itu, kita sudah sering berpura-pura patuh, tapi nyatanya nggak bertindak sesuai aturan yang ada. Selesai mengatakan ini, keduanya sama-sama menatap gubernur Niaga, Luki Syahrir. Keduanya pun bertanya, Tuan Luki, gimana pendapatmu? Meskipun kaya raya, terkadang mereka membutuhkan bantuan Luki. Selama beberapa tahun ini, Luki mendapat banyak keuntungan dari mereka. Itu sebabnya, dia tentu berada di pihak mereka. Dia sama sekali tidak peduli pada keadilan. Setelah merenungkannya untuk sesaat, Luki baru mengernyit sambil berkata, masalah ini akan cukup sulit.
Kalian juga tahu kehebatan Wira, orang biasa nggak akan bisa melawannya. Jadi, menurutku, kita lihat dulu apa yang akan dilakukannya. Mungkin, dia juga memahami maksud kita. Lagian, dia bukan menteri kerajaan Agrel. Dia mungkin akan pergi setelah bekerja untuk sementara waktu. Asalkan kita membantunya dengan baik, dia pasti nggak akan membuat kita rugi. Setelah mendengarnya, Ongki dan Yusri mengejapkan mata, lalu menganggukkan kepala. Ongki pun tersenyum dan berkata, benar juga, nggak ada gunanya dibahas sekarang. Mungkin, dia sudah punya rencana sekarang. Yusri menyahut, benar, asalkan dia nggak bodoh, pasti tahu tempat ini sulit untuk diatur. Kalau ingin melakukan sesuatu di sini, dia nggak akan berhasil tanpa bantuan kita. Memangnya dia bekerja sama dengan siapa lagi kalau bukan kita? Aku yakin istana nggak akan mengerahkan pasukan menyerang kita. Begitu mendengar penjelasan ini, keduanya menjadi makin lega. Pasukan istana terbatas, jadi tidak mungkin mencari masalah dengan mereka hanya karena masalah ini. Asal tahu saja, baik kerajaan Nuala ataupun kerajaan Monoma, semuanya sedang mengincar kerajaan Agrel. Apalagi, kerajaan Agrel agak kacau karena tidak ada Ibu Suri yang memimpin. Jika mengerahkan pasukan, bukannya kondisinya akan makin gawat. Jadi, Wira tidak mungkin menyerang mereka. Meskipun begitu, kita nggak boleh menyinggung Wira. Kita tetap harus bersikap hormat agar nggak ada yang bisa mencari kesalahan, ujar Lucky. Ucapannya ini benar, Ongki dan Yusri pun mengangguk. Tenang saja, Tuan. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Kami akan bersikap hormat, tapi nggak akan menyetujui apapun, ucap Yusri dengan senyuman makin lebar. Seusai bicara, senyumannya menjadi makin lebar. Bab 1306. Haha, kamu bisa saja. Lucky tertawa mendengarnya. Ongki dan Yusri sama liciknya, tentu tahu apa yang harus dilakukan. Saat ini, seseorang tiba-tiba masuk dan melapor, Tuan, rombongan kereta Wira sudah hampir masuk ke kota Niaga. Ekspresi ketiga orang itu pun berubah. Sebelum membawa keduanya keluar, Lucky berkata, gila, cepat juga. Ayo, kita pergi menyambut mereka. Pada saat yang sama, Wira sudah dekat dengan kota Niaga. Sekitar 30 menit, dia sudah akan masuk ke kota. Tiba-tiba, Daus bertanya, Yang Mulia, apa kita perlu melakukan sesuatu? Daus merasa agak takut. Dia tahu seberapa sombongnya orang kaya di sini. Jika sampai menyinggung mereka, takutnya mereka bisa mati di sini. Wira pun tersenyum mendengarnya. Dia menyahut, Tuan Daus, kamu tenang saja. Percaya padaku, semua akan baik-baik saja. Daus buru-buru membalas, tapi, Yang Mulia, sini kota Niaga, kita hanya membawa puluhan orang. Kalau sampai terjadi pertarungan, kita akan rugi. Sebaiknya, buat sedikit persiapan. Daus merasa gelisah. Dia datang untuk membantu korban bencana. Kalau sampai tewas, bukankah dirinya yang akan menderita kerugian besar? Wira melambaikan tangannya, lalu tersenyum dan berucap, mereka semua orang cerdas, jadi nggak mungkin berani menyerangku. Tindakan ini hanya akan membuat mereka dijatuhi hukuman berat. Itu sebabnya, mereka nggak mungkin mengambil risiko sebesar itu. Cara terbaik yang bisa mereka lakukan untuk sekarang adalah berpura-pura bersikap sopan, lalu membuat jebakan supaya kita nggak bisa mencapai tujuan. Selain itu, sepertinya mereka semua akan menyambut kita di pintu masuk, jelas Wira. 1. Semoga begitu, sahut Daus tanpa berbicara lagi. Saat ini, Biantara berujar, Kak Wira, gimana kalau kita buat persiapan saja? Untuk jaga-jaga. Ya, suamiku, kita nggak bisa memprediksi hati manusia. Gimana kalau mereka semua ternyata gila? Tanya Dewina sambil mengangguk. Wira merasa tidak berdaya. Dia menghela napas dan menimpali, ya sudah, buat persiapan secara diam-diam. Jangan sampai ketahuan, kalau nggak, hasilnya akan menjadi buruk. Wira sudah sering melakukan hal seperti ini sehingga telah memperhitungkan segalanya. Para kepala keluarga itu sangat licik dan cerdas. Demi mendapat harta, mereka tidak akan berani membuat onar, apalagi Wira tahu kelemahan mereka. Jika ingin membantu korban bencana, Wira sudah pasti membutuhkan bantuan mereka. Tanpa orang-orang ini, Wira akan sulit untuk mengurusnya sendiri. Saat ini, mereka telah memasuki gerbang kota Niaga. Dari kejauhan, terlihat sekelompok orang telah menunggu di sana. Bisa dibilang, penyambutan ini cukup meriah. Bab 1307. Rombongan Wira cukup terkejut melihat pemandangan ini. Tentunya, Wira sudah menduga akan hal ini. Kak Wira, mereka benar-benar menyambut kita, ujar Biantara yang terkekeh-kekeh melihat situasi ini. Daus menelan ludahnya melihat ini. Mereka jelas punya motif tersembunyi, ucapnya. Dia tahu ada yang tidak beres dari penyambutan ini. Hahaha, Tuan Daus, kamu harus bersikap lebih ramah nanti. Kalau enggak, mereka akan tahu niat kita nanti, ujar Wira sambil tersenyum. Daus pun mendengus dingin, lalu menyahut, aku Menteri Perekonomian yang bermartabat, kenapa harus bersikap sopan pada mereka? Konyol sekali. Ekspresi Daus tampak meremehkan. Hal ini membuat Biantara dan Dewina menghela napas. Sesaat kemudian, mereka tiba di hadapan orang-orang itu. Ya ampun, Raja Utar, Tuan Daus, kalian akhirnya tiba.
Kami sangat menantikan kedatangan kalian sejak tadi. Benar, Yang Mulia, terjadi bencana kelaparan di Niaga. Tolong bantu kami atasi masalah ini. Kami berterima kasih atas bantuan istana. Terima kasih karena Raja Utar dan Tuan Daus bersedia datang jauh-jauh. Setelah melihat Wira dan rombongannya, Lucky dan lainnya buru-buru bersujud dan mendalami peran. Cepat berdiri, tuan-tuan. Terima kasih juga atas kerja keras kalian, sahut Daus dengan wajah penuh senyuman tiba-tiba. Sungguh senyuman yang lebar. Terima kasih banyak, tuan, Anda pasti lelah karena perjalanan panjang. Hais, nggak lelah kok. Justru kalian yang lelah, dengar-dengar kalian menderita kerugian besar karena gagal panen. Benar, tuan, makanya, kami sangat mengharapkan kedatangan kalian. Aku sudah datang, tenang saja, semua akan membaik. Di kejauhan, Wira, Biantara, dan Dewina pun membelalak dengan keheranan. Kak Wira, bukannya tadi Tuan Daus bilang nggak akan segan-segan pada mereka? Aku ingat persis perkataannya, kenapa malah jadi begini? Tanya Biantara yang tidak bisa menahan diri. Dewina juga kebingungan, cepat sekali Daus ini berubah. Jelas-jelas tadi terlihat tidak peduli, tetapi sekarang malah berubah 180 derajat. Daus tampak sangat akrab dengan ketiga orang itu, seolah-olah mereka sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Wira pun tersenyum sambil menyahut, Tuan Daus ini benar-benar menarik, ya. Tanpa berbasa-basi lagi, Wira pun menghampiri Lucky dan lainnya. Melihat ini, ketiga orang itu buru-buru menangkupkan tangan untuk memberi hormat. Yang Mulia, kami sudah lama mendengar tentang kehebatan dan kegagahan Anda. Begitu bertemu hari ini, ternyata rumor itu memang benar. Benar, Yang Mulia, kami sudah mendengar tentang semua kontribusimu. Mohon bimbingannya. Tepat sekali, Yang Mulia adalah idola kami. Kami sangat mengagumimu, kami sangat senang dengan kedatanganmu. Pujian mereka bahkan terdengar lebih merdu dari nyanyian. Wira pun terkekeh-kekeh dan menyahut, terima kasih. Ayo, kita masuk dulu. Bab 1308. Sesudah Wira mengatakan itu, Lucky segera mengangguk mengiyakan. Ya, kita langsung pergi ke kediaman gubernur saja. Lucky menuntun jalan, ketiganya bertatapan, bisa melihat senyuman sinis dari tatapan masing-masing. Sementara itu, Wira dan lainnya kembali ke kereta kuda. Wira tersenyum sembari berucap, menarik sekali. Suamiku, sepertinya beberapa orang ini sulit untuk dihadapi, kan? Tanya Dewina yang mendengar ucapan Wira itu. Biantara pun menyahut, orang-orang yang pintar bersandiwara seperti ini paling sulit untuk dihadapi. Mereka pantas disebut parasit kota Niaga. Wira sama sekali tidak peduli. Dia berujar dengan nada datar, tenang saja, aku punya cara melawan orang seperti ini. Di sisi lain, Lucky dan lainnya sontak tersenyum. Kalian lihat itu, sekalipun raja atau menteri, mereka tetap bersikap sopan saat bertemu kita. Ya, mereka juga tahu Niaga bukan istana kerajaan Agrel. Melawan kita sama saja dengan cari mati. Ongki dan Yusri mengobrol dengan bahagia. Akan tetapi, Lucky justru mengernyit, merasa hal ini akan sulit untuk diatasi. Bagaimanapun, sikap Wira dan Daus benar-benar ramah. Hanya saja, Lucky tidak mengatakan apapun dan hanya menyembunyikan keresahan ini dalam hatinya. Sesaat kemudian, mereka sampai di kediaman gubernur. Sesudah dibawa ke ruang tamu, Wira pun dipersilakan duduk di kursi utama. Yang Mulia, Tuan Daus, tempat ini akan menjadi tempat tinggal kalian untuk sementara waktu. Apa cocok dengan kalian? Tanya Lucky. Wira tidak begitu peduli. Dia tersenyum dan menyahut, nggak masalah. Terima kasih banyak, Tuan Lucky. Wira berucap, semuanya, aku yakin kalian tahu tujuan kedatangan kami, yaitu memberikan bantuan bencana. Kami sudah tahu apa yang terjadi di kota Niaga. Jadi, aku ingin tanya, apa kalian punya ide untuk menanggulangi bencana ini? Pertanyaan Wira ini dipenuhi nada selidik. Pertama, dia ingin mengetahui pemikiran mereka. Kedua, dia ingin berpura-pura tidak mengerti apapun agar orang-orang ini tidak begitu berwaspada padanya. Setelah mendengarnya, ketiga orang itu pun bertatapan. Lucky menyahut, Yang Mulia, terlalu banyak rakyat yang menderita karena bencana ini. 80% ladang di Niaga gagal panen. Sejak awal, kota ini memang miskin. Ditambah lagi dengan bencana ini, kondisi pun makin buruk. Mereka menunggu istana mengirimkan pangan. Bagaimana Yang Mulia ingin mengatasinya? Lucky ingin mencari tahu sikap Wira. Dia bukan hanya tidak menjawab pertanyaan Wira, tetapi malah melontarkan pertanyaan baru. Harus diakui bahwa Lucky bukan hanya berhati-hati, tetapi juga cukup cerdas. Daus tidak mengatakan apa-apa saat mendengar ini. Dia tidak ingin menyinggung mereka sehingga membiarkan Wira mengatasinya sendiri. Wira tersenyum seraya menyahut, kalau memang separah itu, berarti kita harus segera membagikan pangan kepada rakyat. Lucky dan lainnya menatap Wira lekat-lekat, menunggu penjelasannya tentang cara mendistribusikan pangan. Wira yang melihat tatapan itu pun terkekeh-kekeh dan berucap, aku baru datang, jadi kurang paham tentang situasi di Niaga. Jadi, apa kalian bisa membantu kami mengurusnya? Aku tahu kalian belum tentu akan menyetujuinya karena pasti sangat melelahkan. Lucky dan lainnya sontak kegirangan mendengarnya.
Lucky awalnya masih merasa agak khawatir, tetapi kini dia menghela napas lega. Sepertinya, Wira ini persis yang dibayangkannya. Bab 1309. Begitu melihat Wira, Lucky sudah menduga akan hal ini. Hanya ada dua cara yang bisa diambil Wira. Pertama yaitu menangani masalah secara saksama tanpa menoleransi kesalahan sedikit pun. Cara kedua lebih sederhana, yaitu tidak akan ikut campur masalah ini. Bagaimanapun, membantu korban bencana jelas melelahkan. Mana mungkin bangsawan seperti mereka tahan? Kalaupun Wira bisa tahan lelah, tugas seperti ini sulit untuk dilaksanakan. Dengan kecerdasan yang dimiliki Wira, dia pasti tahu pekerjaan ini sangat merepotkan, bahkan agak berbahaya. Itu sebabnya, dia memilih untuk tidak memedulikannya. Keputusan Wira ini pun membuat Lucky kegirangan. Dia segera berkata, "Yang mulia tenang saja. Kami pasti akan mengatur semuanya dengan baik. Ongki dan Yusri di sini khusus menunggu Anda. Mereka juga memiliki pemikiran yang sama. Mereka berasal dari keluarga terkaya di Niaga. Mereka punya banyak lahan bagus dan pelayan. Jadi, sudah pasti sangat memahami rakyat miskin. Urusan ini pasti bisa diselesaikan dengan mudah karena ada bantuan mereka," jelas Lucky sembari tersenyum. Dia pun tidak lupa melibatkan Ongki dan Yusri dalam hal ini. Keduanya pun merasa bersemangat mendengarnya. Wira tersenyum untuk sesaat. Kemudian, dia mengangguk sambil berkata, "Kalau begitu, aku akan mempercayakan hal ini kepada kalian. Mohon bantuannya. Yang memimpin kali ini bukan aku, melainkan Tuan Daus. Aku nggak punya permintaan apapun, juga nggak tertarik pada apapun. Tapi, Tuan Daus nggak boleh melakukan perjalanan panjang secara sia-sia, kan?" Lanjut Wira. Perkataan Wira jelas mengandung makna tersirat, tetapi ketiga pria licik ini tentu memahaminya. Maksudnya sederhana saja, yaitu dia tidak menginginkan keuntungan apapun, tetapi Daus harus mendapatkannya. Lucky pun mengangguk dan menyahut, "Yang mulia tenang saja, kami mengerti." Sementara itu, Daus melirik Wira sekilas. Dia sungguh kehabisan kata-kata, mengapa Wira tiba-tiba mendorongnya ke garda depan. Namun, Daus tidak mengatakan apa-apa dan hanya tersenyum. "Baiklah, karena kalian sudah paham, aku akan membagikannya. Tuan Daus telah bekerja keras, jadi aku akan memberinya 20% dari donasi ini. Kalian juga sama, aku akan memberi kalian 50% dari donasi ini. Kalian boleh membagikannya secara bebas. Sisa 30% untuk korban bencana. Kuharap bisa melihat sedikit hasil dan jangan ada keributan." "Oke," ucap Wira. Ketiganya pun termangu mendengarnya. Jumlah 50% sudah termasuk bagus, tetapi akan sulit untuk dibagikan. "Baik, Yang Mulia, kami pasti akan menangani semua ini dengan baik." Sebelum Lucky berbicara, Ongki dan Yusri sudah menanggapi. Wira pun tergelak dan tampak puas. Dia menyahut, "Oke, mohon bantuannya. Bantuan bencana ini akan datang secara bertahap. Gimana menurut kalian? Bagaimanapun, ini akan menjadi kontribusi yang diberikan Tuan Daus." Ketiganya tidak keberatan, ada bagusnya juga kalau begitu. Mereka bisa menunjukkan kemampuan masing-masing kepada Wira terlebih dahulu. Dengan begitu, sisanya akan lebih mudah untuk diurus. Sesudah itu, Wira menyuruh Daus membuat pengaturan. Dalam sekejap 30% dari bala bantuan pun langsung dibagikan.